Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin. Cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya, saudara tidak dengar suaranya, cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi kemana? Memberitakan Injil, kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa ini? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular. Ular menghadapi racun. Roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan. Pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan. But the King has risen. Dia adalah raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Shalom, warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Baik yang onsite di tempat ini, yang hadir lumayan banyak ya, maupun yang online di rumah masing-masing. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Kiranya dengan merayakan Paskah semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Kita mengerti
betapa besar kasih Tuhan. Dia telah lahir bagi kita. Dia menderita bahkan mati dan bangkit bagi kita semua. Tema yang akan saya sampaikan next pada saat pagi hari ini adalah the innocent one. Yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan dikasih Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab dan juga representasi daripada benda atau binatang di kitab-kitab perjanjian lama yang menggambarkan atau adalah gambaran daripada Yesus. Saya akan berikan beberapa contoh. Adam di dalam Kejadian 1 dan ayat yang ke-28 di sana dikatakan taklukkan itu dan berkuasa, subdue and have dominion. Sebenarnya Adam berbicara atau gambaran daripada otoritas atau kepemimpinan Tuhan Yesus. Lanjut, Habel, Ibrani 12 ayat yang ke-24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ternyata darah Habel itu adalah gambaran daripada darah Yesus. Perjanjian lama dan semua menggambarkan tentang Yesus. Kemudian Nabi Nuh, Kejadian 7 ayat yang ke-23 dikatakan hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ada yang selamat. Dan Nuh itu berbicara tentang apa? Tentang keselamatan di dalam Yesus. Dan kita melihat ada seorang imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Dia tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisila. Dan Yesus pernah berkata, aku adalah Alfa dan Omega, pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ternyata Melkisedek adalah gambaran keimaman daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu ada binatang anak domba jantan yang tidak bercela, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk menebus kita dan mematahkan kutuk dosa. Dan kita juga melihat ada perkawinan antara Ishak dan Ribka. Ternyata perkawinan antara Ishak dan Ribka itu menggambarkan sebuah gambaran tentang perkawinan antara Kristus dengan gerejanya. Di mana ada 4 peran di sana, di mana Abraham itu menjadi mewakili Bapa di surga, dan Ishak mewakili Yesus, dan Eliezer itu adalah gambaran daripada Roh Kudus, serta Ribka adalah gambaran dari gerejanya. Kita melihat bahwa ternyata Alkitab itu luar biasa sekali. Di dalam perjanjian lama sudah menggambarkan Yesus yang akan lahir bagi kita semua dan menebus dosa-dosa kita. Dan ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama siapa? Yusuf. Tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama yang tidak bersalah, tetapi dia harus menderita. Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, tujuannya adalah memelihara sebuah bangsa yang besar. Yusuf adalah gambaran dari Yesus yang tidak bersalah dan dia harus menanggung penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Amin. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab, representasi dari benda ataupun binatang, itu menggambarkan Yesus. Dan kita tidak akan membahas ayat per ayat mengenai Yusuf, tetapi ada gambaran besar dari kisah-kisah yang ada di dalam ke-13 pasal di dalam kitab Kejadian mengenai Yusuf. Kita akan melihat 4 bagian dalam kisah Yusuf. Yang pertama itu adalah Yusuf di rumah orang tuanya di pasal 37. Yang kedua pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Pasal 40, Yusuf di penjara. Dan terakhir pasal 41 mulai ayat 40, Yusuf di istana. Kita akan memulai bagian yang pertama. Yang pertama adalah Yusuf di rumah orang tuanya. Kita membaca di dalam
Kejadian 37 ayat yang ketiga, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Mengapa Israel atau Yakub itu begitu atau lebih mengasihi Yusuf? Ternyata Alkitab mencatat bahwa Yusuf lahir pada masa tuanya. Itu yang pertama. Kedua, ternyata Yusuf itu lahir dari siapa? Rahel. Rahel itu istri kecintaannya. Rahel ya. Saya mau bertanya, Yusuf ada berapa istri? 4. Lea istrinya itu dia ditipu oleh siapa? Laban. Kemudian, ya. Oh, Yakub. Yakub itu ditipu oleh Laban. Bekerja 7 tahun mendapatkan mendapatkan Rahel, dikasih siapa? Lea. Dia harus bekerja berapa tahun lagi? 7 tahun. Kemudian baru dikasihkan Rahel. Kemudian mereka punya si Yakub punya 2 gundik. Siapa? Bilha dan Zilpa. Jadi yang paling dikasih itu adalah Rahel, dan Rahel melahirkan Yusuf. Dan kemudian di sini dikatakan, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jubah yang maha indah bagi dia, di dalam terjemahan lain disebut jubah yang colorful, yang warna-warni. Terjemahan lainnya disebutkan jubah warna-warni yang memiliki lengan yang panjang. Dan bahasa aslinya next, itu adalah ketonet pasim. Katakan bersama-sama ketonet pasim. Ketonet pasim. Apa itu ketonet pasim? Perhatikan baik-baik, next. Ini dia. Ketonet pasim itu jubah dengan bahan yang sangat bagus dan tentunya sangat mahal. Itu ketonet pasim. Dan hal yang kedua yang penting adalah suatu bahan yang hanya digunakan di kalangan kerajaan. Jadi jubah yang dipakai Yusuf itu bukan jubah biasa, tetapi jubah kerajaan. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya lewat apa yang dilakukan oleh Yakub, dilakukan oleh Israel, sebenarnya dia sedang menubuatkan Yusuf itu suatu saat akan menjadi seorang yang akan berada di lingkungan atau menjadi orang penting di dalam sebuah kerajaan. Wah, luar biasa sekali. Kenapa saya katakan sadar atau tidak sadar? Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi saya melihatnya begini. Dia memberikan jubah, kemudian Yusuf mendapatkan mimpi. Ada berkas gandum yang menyembah kepada dia, matahari, bulan, dan bintang menyembah kepada dia. Dia menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Sama seperti Yakub, sama seperti Israel, sangat mengasihi Yusuf dan memberikan jubah yang maha indah bagi dia. Bapa di surga sangat mengasihi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, termasuk ketonet pas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga dan di bumi. Jadi Bapa kita itu sangat menghormati dan memuliakan Yesus. Bapakulah yang memuliakan aku. Yang menghormati aku adalah Bapakku. Jadi yang pertama, Yakub mengasihi Yusuf. Yang kedua, Yakub memberikan ketonet pasim kepada Yusuf. Dan yang ketiga, kita akan lihat Kejadian 37 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian, Israel atau Yakub memanggil Yusuf dan berkata kepadanya, saudara-saudaramu berada di Sikem, sedang menggembalakan kambing domba. Pergi dan lihat bagaimana keadaan mereka dan kambing domba itu. Lalu beritahukan kepadaku. Ya ayah, jawab Yusuf.
ia meninggalkan rumahnya di lembah Hebron itu dan pergi ke Sikem. Sekali lagi, yang pertama, Yakub sangat mengasihi Yusuf. Yang kedua, Yakub memberikan jubah ketonet pasim kepada Yusuf. Dan ketiga, Yakub mengutus Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya. Jadi misi Yusuf itu, next, sebuah misi yang sangat berbahaya. Jaraknya dari lembah Hebron menuju ke Sikem itu kira-kira 80 km jaraknya, dan dibutuhkan kira-kira 2 atau 3 hari perjalanan kalau kita jalan kaki menuju ke sana. Cukup jauh, dan di perjalanan itu bisa saja ada perampok, ada orang-orang jahat atau binatang buas yang bisa muncul sewaktu-waktu dan membahayakan Yusuf. Ini bukan sebuah misi yang mudah. Dia pergi sendirian lagi. Perjalanan yang cukup jauh hanya untuk apa? Melihat apakah saudaranya selamat. Jadi Yusuf pergi ke sana untuk memastikan keselamatan daripada saudara-saudaranya. Pertanyaan saya, mengapa Yakub mengirim Yusuf ke tempat yang berbahaya? Mengapa? Perjalanan yang jauh untuk berjumpa dengan saudara-saudaranya dan menanyakan kabar mereka. Ternyata, next, Sikem, kalau kita membaca di dalam Kejadian 34, ternyata Sikem itu bukan cuma nama kota, tetapi nama orang, anak Hemor, seorang raja di negeri itu. Dan apa yang terjadi ketika Dina, suatu saat Dina itu jalan-jalan di daerah Kanaan. Kemudian Sikem itu melarikan Dina, diculik istilahnya, dan kemudian memperkosa Dina. Sikem sangat mencintai Dina, sangat mencintai, dan dia berkata kepada Hemor ayahnya, oke, kalau begitu, begini saja, saya sudah memperkosa, saya mau bertanggung jawab, saya mau kawin dengan Dina. Dan akhirnya Sikem, Hemor, mereka datang untuk menjumpai Yakub. Dengan maksud tujuannya adalah supaya Sikem bisa kawin dengan Dina. Ketika pulang dari menggembalakan kambing domba, saudara-saudaranya sangat marah. Karena sudah mencemari Dina. Dan akhirnya terjadi tawar-menawar. Oke, kamu boleh menikahi adik kami. Dengan syarat, kami adalah orang-orang yang bersunat. Kalian, laki-laki di Sikem, semuanya harus disunat. Dan terjadi persetujuan. Tetapi kesetujuan itu, di belakang itu ada tipu muslihat. Pada saat disunat, ada hari yang ketiga itu adalah hari di mana paling menderita kesakitan. Dan betul, pada hari yang ketiga mereka sudah sunat, maka ada 2 anak Yakub yang bernama Simeon dan Lewi. Mereka bawa pedang menuju Sikem dan membunuh semua laki-laki yang ada di sana, termasuk Sikem dan Hemor. Makanya, next, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku berisi seisi rumahku. Ini adalah ketakutan daripada siapa? Yakub. Bisa membayangkan dia begitu mengasihi Yusuf, tetapi menyuruh Yusuf untuk melihat, memantau keselamatan saudara-saudaranya. Yakub berarti mengasihi saudara-saudara Yusuf? Iya. Jadi Yusuf dikirim untuk memastikan keselamatan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan Bapa yang ada di surga, dia mengutus anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya, diberikan jubah ketonet pasim di dalam sebuah misi yang berbahaya menyangkut keselamatan saudara-saudaranya. Siapakah saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan? Kita semua. Kita semua. Memang Bapa di surga sangat mengasihi Yesus, tetapi dia juga sangat mengasihi kita.
Dia mengirim Yesus supaya kita juga dalam kondisi selamat. Amin. Next. Taruhannya apa? Taruhannya adalah nyawa. Imam-imam kepala dan tua-tua, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Dulu kita semua adalah orang pendosa. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Kita adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah, suka melawan. Tetapi Bapa sudah mengutus Yesus untuk menebus kita. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sekali lagi, Yakub di rumah Bapa dia sangat dikasihi, dimuliakan dan diutus. Yesus juga dikasihi, dimuliakan Bapa dan diutus. Dan saat pagi hari ini ada pesan Paskah bagi kita. Bagaimana dengan kita? Bapa sudah sangat mengasihi kita sehingga di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, Dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal datang kepada kita supaya setiap daripada kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dihormati. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Kapan? Dia memberikan kita jubah ketonet pasim. Jubah itu berbicara tentang apa? Tentang kuasa. Tentang hak kita menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan pesan Paskah pada pagi hari ini. Tuhan saat pagi hari ini mengutus kita untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tidak usah jauh-jauh. Mungkin saja itu adalah suami kita. Mungkin saja itu adalah istri kita. Saya berjumpa dengan orang-orang yang menangisi anak-anaknya karena anak-anak mereka terhilang. Mereka masuk di dalam narkoba. Mereka masuk di dalam seks bebas. Mereka masuk di dalam kejahatan-kejahatan. Mungkin di antara itu adalah orang tua kita yang masih belum terima Yesus. Saatnya Tuhan mengutus kita. Next. Yesaya 6 ayat 8. Tuhan berkata, siapakah akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Saat pagi hari ini, Tuhan bertanya kepada kita semua, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau diutus boleh angkat tangan di tempat ini. Kita mau pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah jawaban kita. Biar kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini yang pertama, Yusuf ada di mana? Di rumah bapaknya. Yang kedua adalah Yusuf di rumah Potifar. Karena iri, karena dengki, maka saudara-saudara Yusuf itu berniat untuk membunuhnya. Mereka sakit hati dengan Yusuf, tetapi Ruben berkata, nggak usah dibunuh, buang aja kemana? Sumur yang kering. Dan apa yang terjadi? Saudagar Midian lewat. Yesus diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi pertama mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering dengan maksud supaya ia mati kelaparan di sumur itu. Itu adalah cara mereka untuk menyingkirkan, membunuh Yusuf. Dan kemudian mereka melihat saudagar dari Midian, yaitu orang Ismail itu lewat. Mereka mulai berpikir, daripada membunuh lumayanlah kita jual, dapat uang, ya kita dapat menyingkirkan dia dengan cara yang lain. Dia menjadi budak di Mesir dan kita tidak akan melihatnya lagi. Pikir mereka, kita mendapatkan uang. Saya pikir itu sebuah cara yang baik. Dan bukankah ini mengingatkan kita akan Yesus yang dijual kepada imam-imam oleh Yudas seharga berapa? 30 sikal perak. Yusuf dibeli Potifar sebagai budaknya dari Ismail, orang Ismail. Dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dilakukannya berhasil. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil, maka Potifar lebih mempercayakan lagi kekuasaannya kepadanya. Rumahnya, apa yang dia miliki, dia percayakan kepada Yusuf. Dan apa yang terjadi kemudian?
Kejadian 39, 7 ayat 8 dan ayat 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Di sini kita melihat bahwa Yusuf menghadapi pencobaan, dan pencobaannya itu adalah pencobaan yang besar. Pencobaan yang terus menerus, dan firman Tuhan katakan apa? Dari hari ke hari. Masih ingat dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun? Ketika sudah dibaptis maka roh membawanya ke padang gurun. Dan di sana dia dicobai oleh siapa? Iblis. Kalau kamu adalah anak Allah, rubah dong. Kamu lapar dong, rubah dong. Itu namanya apa? Batu jadi roti. Dibawa ke bubungan bait Allah, loncat dong. Kamu kan anak Allah, nanti pasti ditatang oleh siapa? Oleh malaikat. Kalau kamu menyembah aku, seluruh dunia ini dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Pencobaan demi pencobaan terus menerus. Dan kita tahu bahwa Yesus telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Dan kita tahu bahwa ternyata Yusuf itu adalah gambaran daripada integritas, gambaran dari kesempurnaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita sudah jatuh berkali-kali, kita sudah melakukan dosa berkali-kali, tetapi Yesus, dia kudus, dia suci, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dan dia itu bersih dari semua kenajisan. He is innocent. Dia tidak berdosa, tidak bersalah. Dan kita kembali lagi kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 14-15. Dipanggilnya seisi rumah. Setelah itu kecewa dong si siapa? Istri Potifar. Ganggu dia, ganggu Yusuf, diajak untuk tidur bersama, ditolak terus, akhirnya dia mangkel. Dan suatu saat kita tahu kejadian di mana Yusuf gak mau, dia ambil jubahnya, kemudian dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat di bawahnya kemari seorang Ibrani, supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang itu mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Kita melihat bahwa Yusuf itu menolak pencobaan yang begitu kuat, bertubi-tubi. Dan kali ini Yusuf itu menghadapi tuduhan palsu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Yesus melawan pencobaan-pencobaan dengan apa? Firman Tuhan. Dan Yesus juga menghadapi tuduhan palsu. Kalau kita melihat, coba, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari apa? Kesaksian palsu. Mereka tidak memperoleh hasilnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Sama yang dialami oleh Yusuf. Yesus juga mengalami fitnahan, false accusation, sebuah tuduhan yang tidak benar. Di situ mereka mulai menuduh lagi. Orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Apakah hal itu benar? Yesus pernah berkata, berikan kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apa yang dituduhkan mereka itu sesuatu yang tidak benar. Bahkan ketika di Kapernaum kita tahu bahwa di sana ada tukang pajak. Dan dia bertanya kepada Petrus, apa gurumu itu juga membayar pajak? Kemudian Petrus menghampiri Yesus. Yesus berkata, kamu pergi ke pantai, mancing. Dapat ikan, buka mulutnya. Di dalamnya ada koin. Berikan itu kepada siapa? Jadi Yesus sendiri juga membayar pajak. Sementara mereka memberikan kesaksian palsu. Tuduhan-tuduhan
yang palsu. Dan saat pagi hari ini saya bertanya, bagaimana dengan kita saat ini? Dengan pencobaan-pencobaan, dengan masalah-masalah, dengan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi saat ini, yang sedang kita alami. Alkitab mencatat bahwa Yesus juga mengalami apa yang kita alami. Dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya tidak berbuat dosa. Saya pribadi juga pernah difitnah, pernah dikata-kataan sesuatu yang tidak benar. Tetapi percaya Yesus sudah mengalaminya semua itu dan dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Sebab kenapa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang ini, itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan apa saat ini? Tuhan Yesus sudah pernah mengalaminya. Dia sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita dan Dia akan menolong kita. Ya, itu yang pertama. Sekali lagi, di rumah Potifar, bukan di rumah bapaknya, Yakub sangat mengasihi Yusuf, memberikan apa? Ketonet pasif, dan mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan di rumah Potifar, dia dicobai. Oleh siapa? Istri Potifar. Yesus dicobai oleh iblis, sama-sama dicobai. Dan saat ini, pencobaan apa yang kita alami? Kesulitan apa yang kita alami? Penderitaan apa yang kita alami? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan Dia akan berjanji, Dia akan memberikan kita apa? Solusi, jalan keluar ketika kita menghadapi segala sesuatu yang rasanya kita tidak mampu. Ya, next. Yang ketiga adalah Yusuf di penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasuk ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi Yusuf harus memikul penderitaan yang tidak adil. Dia harus dihukum dengan tidak adil. Suatu kejahatan yang tidak dia lakukan. Saya mau bertanya, usia berapa ketika Yusuf masuk penjara? Atau dia keluar dari Mesir dulu dia? Usia 17. Kemudian dia dilepas dari penjara ketika dipanggil Firaun, usia berapa? 30. Berarti 13 tahun. Tetapi 13 tahun itu ada waktu di mana dia bekerja di tempat Potifar. Ya, saya baca kira-kira berapa lama ya istri Potifar ini sangat agresif ya. Saya anggap aja 1 tahun. Berarti berapa tahun di penjara? 12 tahun berada di penjara. Tidak pernah melihat sinar matahari karena penjara Yusuf itu bahasa Indonesia adalah penjara tutupan, bahasa Inggrisnya itu dungeon. Dungeon itu adalah penjara bawah tanah yang lembab, tidak ada matahari, dan di sana sumpek istilahnya, tidak ada udara yang segar, ditaruh di situ, tidak punya kebebasan dan diperlakukan seperti seorang penjahat. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sama seperti Tuhan Yesus kita. Ia menderita bukan karena dosa-dosanya, Ia menderita bukan karena kesalahannya, tetapi Allah menanggungkan semua kesalahan dan kejahatan kita kepada Dia. Jadi tidak adil Tuhan Yesus itu dihukum bukan karena kesalahannya dan kejahatan yang Dia lakukan. Karena He is innocent, Dia gak bersalah. Karena Alkitab mencatat next, bahwa kita ini sesat. Tetapi Tuhan menanggungkan segala kesalahan dan kejahatan kita ke atas Dia. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menggantikan kita untuk menerima murka Allah atas dosa dunia ini. Ia menderita dengan tidak adil. Yesus menderita dengan tidak adil untuk sesuatu yang tidak Ia lakukan. Wow. Kembali lagi kepada Yusuf. Ketika Yusuf berada di penjara,
ada dua orang, yaitu juru minuman dan juru roti itu membuat kesalahan, sehingga kedua-duanya dijebloskan ke dalam penjara. Dan kepala penjara menempatkan Yusuf itu bersama-sama dengan mereka dengan tujuan bisa melayani mereka. Karena mereka juga termasuk orang yang berpangkat di dalam istana. Dan kita masih ingat Yesus juga tergantung di antara dua kriminal, dua penjahat ya. Dan suatu saat kedua-duanya itu mendapatkan mimpi. Singkat cerita, Yusuf mengartikan mimpi mereka. Kepada juru minum dia berkata seperti ini. Dari sekarang 3 hari lagi, 3 hari dari sekarang, kamu akan diangkat tinggi. Dikembalikan posisimu dan engkau akan menyerahkan minuman, piala minuman kepada raja. Kita perhatikan kalimat ini. Dan kepada yang satunya dia mengatakan 3 hari juga kamu akan ditinggikan. Tetapi di sebuah tiang kamu tergantung mati dan tubuhmu, dagingmu akan dimakan oleh burung-burung. Sebenarnya apa maksud daripada ayat-ayat yang disampaikan tadi? Cerita yang saya sampaikan tadi. Ternyata Yusuf menyampaikan, Yusuf declare keselamatan, Yusuf declare pembebasan, Yusuf declare pemulihan dan berkat kepada salah satu penjahat yang ada di penjara, yaitu juru minuman. Ada satu, yaitu keselamatan. Masih ingat Tuhan Yesus ketika berada di atas kayu salib? Ada seorang penjahat berkata apa? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Ingat aku. Dan Yesus berkata apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Sebuah deklarasi, declare bahwa engkau akan diselamatkan, engkau akan bebas, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan dikasih Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus juga akan mendeklar sesuatu yang sama. Dan itu akan didengar oleh telinga kita sendiri. Apakah itu? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita akan mendengar sendiri. Dan yang kedua, penjahat yang di sebelah kanan, ternyata apa yang dideklar oleh siapa? Oleh Yusuf, itu adalah sebuah penghakiman. Engkau akan mati tergantung di tiang itu dan dagingmu akan dimakan oleh burung-burung. Dalam Matius 25, kalau kita baca secara keseluruhan, ada 2 deklarasi yang keluar dari mulut Tuhan. Yang pertama itu adalah keselamatan, tetapi yang kedua adalah penghakiman. Apakah itu? Coba kita lihat. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sebagai manusia kita memiliki 2 pilihan. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, suatu hari pasti akan mendengarkan satu dari 2 pernyataan di atas. Siapapun dia, pasti akan mendengar. Sekali lagi, siapapun akan mendengarkan 2 pernyataan yang baru saya sampaikan. Pertanyaan saya sekarang ini, apakah kita mau seperti saudara-saudara Yusuf yang iri, yang membenci, yang melalaikan, yang mengacukan Yusuf? Dalam hidup kita sebagai orang percaya, apakah kita mau melalaikan Yesus? Yesus katakan, lakukan kehendakku, tetapi kita tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Ataukah kita mau seperti kedua mimpi Yusuf, di mana berkas-berkas gandum itu menyembah kepada Yusuf. Matahari, bulan dan bintang menyembah kepada Yusuf.
Sebagai orang percaya, apakah kita mau menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia? Karena kita punya pilihan saat ini. Belum tentu orang yang sudah ke gereja, mereka rajin baca Alkitab. Mereka rajin berdoa kelihatannya. Tetapi apakah mereka melakukan kehendak Tuhan yang sebenarnya, yaitu mengasihi Tuhan, datang untuk menyembah Dia? Ataukah di dalam kehidupannya mereka selalu melalaikan Tuhan? Itu adalah pertanyaan Tuhan yang ketiga bagi kita semua. Dan yang terakhir, Yusuf di istana. Ini agak panjang memang ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan dungeon. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Jadi setelah Firaun itu bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor yang kurus, kemudian bermimpi bulir-bulir gandum yang berisi, dan bermimpi ada bulir-bulir gandum yang kosong yang tidak berisi, ia menjadi gelisah karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menerjemahkan mimpinya, untuk mengartikan mimpinya. Akhirnya si juru minum itu baru sadar, oh dulu yang mengartikan mimpi saya kan Yusuf. Dan akhirnya memang betul, Yusuf dipanggil untuk menghadap Firaun. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Sudah 12 tahun tidak pernah cukuran. Jadi saya yakin panjang sekali. Ya, panjang sekali dan berganti pakaian. Pakaiannya sudah pasti compang-camping. Karena kenapa? Ya, bisa saja tidak ganti pakaian di sana. Dan dia ganti pakaian. Hal tersebut menggambarkan Yesus. Dia mengganti pakaian kehinaan. Ketika dia bangkit, digantikan dengan pakaian kemuliaan. Dia bangkit dari orang mati, dan kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi, Yesus menderita, mati, bangkit, diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus mengatasi kematian dan menunjukkan kuasanya dan kemenangannya. Jadi Yesus dibawa keluar penjara, Yusuf dibawa keluar penjara, Yusuf dibawa kepada raja, dan lihat ayat-ayat ini. Kata Firaun, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Aku Firaun, tetapi dengan tidak setahu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dia diangkat tinggi-tinggi oleh Firaun. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Dia ditinggikan dan ditunjuk menjadi penguasa atas surga, bumi, dan alam semesta. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat kepada Efesus di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Perhatikan baik-baik. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di tempat kehormatan di surga, di sebelah kanan Allah. Jauh di atas semua raja, pemerintah, penguasa, diktator, atau pemimpin manapun. Ya, kehormatannya jauh lebih mulia daripada kehormatan siapapun juga di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Allah sudah menempatkan segalanya di bawah kakinya dan menjadikan dia kepala tertinggi dari jemaat yang merupakan tubuhnya, dipenuhi oleh dirinya sendiri, pencipta dan pemberi segala sesuatu di segala tempat. Yang mau saya garis bawahi adalah betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya, sebab kuasa besar itu yang membangkitkan Kristus. Jadi kuasa yang menolong kita itu sama dengan kuasa yang membangkitkan Kristus Yesus yang sudah mati dan mendudukkan dia di tempat kehormatan di surga. Ada banyak orang mati dan kemudian mereka bangkit dari kematiannya, tetapi selang beberapa waktu kemudian mereka mati lagi. Contohnya Lazarus. Tetapi Yesus kita, ketika dia mati, bangkit, dia tidak pernah mati lagi. Dia hidup sampai sekarang berada di surga
Jadi saya mau katakan Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan ayat ini berkata apa? Kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya, yaitu kita semua. Itu kuasanya yang sama yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Jadi berbahagialah kita kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Paskah, di mana kita mengerti bahwa kuasa yang akan menolong kita itu sama dengan kuasa di mana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan dia diangkat ke surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Satu hal lagi, ayat yang terakhir. Sekarang Kristus telah masuk ke dalam surga untuk menghadap Allah sebagai sahabat kita. Dia Tuhan, tetapi dia sahabat kita. Dan untuk apa dia ke surga? Dengan jelas dia katakan, untuk menolong kita. Jadi Yesus pergi ke surga itu sekali lagi untuk kepentingan kita. Alkitab mencatat bahwa dia bukan saja Tuhan, tetapi dia sahabat kita. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita gumuli saat ini, saya mau katakan kita punya sahabat sejati. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang siap dan sewaktu-waktu bisa menolong kita ketika kita tetap berpegang kepada dia, berpegang teguh kepada Yesus. Saya dapatkan ayat ini, saya katakan terima kasih Tuhan. Saya dengan Pak Andre sering baca firman Allah yang hidup. Versi itu. Dan saya betul-betul dikuatkan. Jadi saat ini saya mau katakan apa yang perlu kita khawatirkan. Apa yang perlu kita takutkan lagi. Kita memiliki Tuhan yang adalah seorang sahabat. Yang setiap saat bisa menolong kita. Dia Tuhan yang telah lahir. Dan kemudian dia menderita dan mati di kayu salib. Dan bangkit dari antara orang mati terangkat ke surga. Dia hidup sampai sekarang ini. Sampai selama-lamanya dia adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu sekali lagi pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, pesan Paskah. Yang pertama, kita dikasihi Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan jubah, ketonet pasim, hak kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan saat pagi hari ini, Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Mari kita angkat tangan bersama-sama, katakan, aku mau Tuhan. Di sekitar kita masih banyak orang yang belum percaya. Kita menjadi berkat bagi mereka. Ada Eleazar. Tahu Eleazar itu siapa? Roh Kudus yang akan menolong kita, amin. Bagaimana Roh Kudus bisa mempertemukan Ishak dengan Ribka, maka dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan Yesus. Yang kedua, masih ingat Yusuf di rumah Potifar menghadapi pencobaan. Kita semua pasti menghadapi pencobaan. Tetapi ingat bahwa Kristus, dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dan dia akan memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan berkata seperti itu. Dan yang ketiga, di penjara. Ingat sebagai orang percaya, ada dua deklarasi yang akan disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama apa? Keselamatan, kebebasan, pemulihan, dan berkat. Tetapi yang kedua adalah penghakiman. Pilihan ada di tangan kita. Mana yang mau kita pilih? Saya yakin dan percaya kita mau memilih yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, ingat bahwa kuasa yang akan menolong kita itu sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kepada siapa kita harus takut? Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Biarlah kita merayakan Paskah dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan semakin mantap, semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya minta